kalau misalnya kita ingin lihat ya, masih sama ya kalau kita ingin lihat animanya ya, C1 ya. Jadi cenderung stasioner gitu kan ya. Jadi prosedurnya nggak banyak beda ya. Kemudian kita lihat lagi ya, kalau sudah stasioner kita lihat cek-ceknya, dia stasioner atau tidak ya. Nah, terlihat apa ini? Stasioner ya, kalau dia. Coba kita lihat cek-ceknya. Ya. Nah, kita baca ya. ACF dan CF-nya sama-sama tidak kelihatan. Sama kapalnya tidak ada yang menembus garis kurang lebih. Itu namanya dia white noise. Kalau white noise berarti kita nggak bisa buat model animal bisa. Ya, berarti kita langsung masuk ke model gas. Ya. Jadi model gasnya adalah dengan cara kita melihat dari konten. Ya, perangkat gimana kalau mereka bingung nggak? Ya. Nah kita cek ya ACF-nya stasiun apa tidak ya. Stasioner ya. Jadi kita lihat PACF-nya. Nah, kuadrat data ini bisa kita identifikasi gitu ya. Dia berarti apa kemungkinan? MA ya. Kalau MA berarti batch 01 gitu kan ya. Kita lihat ya. Jadi di sini nggak kelihatan ya. Kalau di militer nggak kelihatan. Kalau sama militer ya ini saya ini bukan saya. Berarti omeganya gitu ya. Kemudian betanya. Nanti kalau ada gunakan R biasanya alpha, beta, omega gitu ya. Jadi omega itu konstan, alpha itu AR-nya, beta itu MA-nya. Jadi kalau berbahasanya gas itu biasanya disebut sebagai beta ya. Jadi beta satunya signifikan, omeganya juga signifikan. Ya. Tapi di sini tidak ada cek terhadap limbor kalau di dalam gas ya. Jadi nggak signifikan. Dan makanya kita sebenarnya tidak persis tahu apakah itu apa tidak. Sehingga kadang-kadang orang menggunakan perkiraan. Ya. Jadi kalau model AR-nya gas itu orang menggunakan sebagai aksen. Jadi ARCH1 itu sama dengan gas 1 ya. Ini kan sama dengan ya AR1 sama dengan alpha 1 ya. Dan Anda dalam gas ini Anda tidak diizinkan untuk memasukkan faktor integrated atau differencing ya dalam model. Makanya unsur gas hanya ada dua ya kan, unsur AR-nya sama unsur MA-nya, unsur faktor agresifnya sama unsur moving average dari gasnya. Ya. Jadi unsur data sama unsur residualnya. Ya. Nah, bagaimana kalau
datanya tidak stasioner, ya, maka Anda harus memasukkannya dalam bentuk nama, ya kan? Jadi kalau ada differencing dulu, ya, makanya namanya menjadi integrated gas. Ya. Kalau datanya Anda learn, ya, karena dia tidak stasioner, maka Anda learnkan, baru Anda baca unsurnya yang itu, Anda menjadi namanya gas. Hasilnya, ya. Jadi ada banyak jenis sebenarnya nama-nama apa namanya depannya gas itu untuk mengakomodasi kalau datanya tidak stasioner, atau dalam bahasanya itu tidak apa, kalau tidak seimbang sama kiri kanan itu tidak apa, tidak bisa dicerminkan, gimana ya, saya lupa istilahnya. Pokoknya tidak seimbang. Itu bahasanya, kalau bahasa alimanya itu tidak stasioner, tapi gas punya bahasa sendiri. Jadi kalau tidak stasioner, bahasanya saya pakai bahasanya alimah saja ya. Kalau tidak stasioner, Anda harus stasioner dengan proses menstasionerkan itu dimasukkan dalam namanya gas. Ada differencing, berarti hasil differencingnya adalah gas kan, bukan yang aslinya, ya kan? Nah, yang aslinya ini Anda buat dalam bentuk nama, Anda letakkan dulu, ya. Berarti masukkan namanya, ya. Jadi gas itu hanya untuk data yang sudah stasioner. Ya. Ini mirip dengan anima, tapi kalau anima dia diinvestkan, ya. Jadi dicari model, misalkan ya, Anda log kan, ya, kan sudah kita pelajari kan ya, log ya. Jadi misalkan punya WT, namanya log ZT, WT-nya itu arima, gitu kan ya. Sehingga dari modal yang didapatkan dikembalikan ke semula, gitu ya. Kalau tidak, kenapa? Ini sudah melalui proses transformasi di arima. Kalau gasnya Anda kembalikan terlalu rumit, makanya dia cukupkan dengan penamaan saja, ya, di penamaannya. Oke, contoh ya. Nah, Anda bisa buka di apa namanya, di terserah ya. Ini saya ambil dari Yahoo Finance ya. Saya lupa di data apa ya. Data IDX ya katanya. Nanti Anda bisa nyoba yang lain-lain ya. Bisa gunakan yang lain, misalkan apa itu ya? Nah, seperti ini ya. Boleh Anda gunakannya apapun ya. Oh, di sini ada downloadnya ya. Anda bisa ngambil ya dari sini, kalau apa namanya, terserah data Anda yang ngambil, kemudian Anda download, Anda masukkan dalam
Excel atau apa saya. Nah, Anda bisa gunakan yang lebih bagus tadi di apa? Di R misalkan ya, itu. Ini saya nggak pakai ya, saya nggak bisa nulis ya. Nanti kalau bacanya tidak terlalu sulit ya. Ini kalau Anda nanti ya, saya nggak bisa nulis itu. Jadi kalau di R nanti outputnya biasanya ada new-nya ya, ada new, kemudian kalau misalkan ada unsur atau agresif maupun efek, sebenarnya kan sudah selesai sebelumnya ya. Nanti ada yang namanya omega ya, ada alpha dan beta. Jadi beta itu mengacu kepada unsur moving average-nya ya. Oh, ini unsur atau agresifnya adalah gas ya kan. Dan misalkan alpha 1 berarti dia semacam air 1, ini semacam minyak 1. Jadi kalau Anda punya ini berarti dia adalah gas 1 ya. Jadi misalkan value-nya ya, kalau value-nya kecil ya, berarti dia untuk gas 1 oke gitu kan ya. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu atau kita tidak bisa tahu dari sini cukup apa enggak. Kita hanya tahu ada dalam model atau tidak. Jadi kalau mungkin seperti ilustrasi sebelumnya, kalau ini adalah datanya, gas 1 di mana gitu, itu di dalam saja. Jadi bahasanya sederhananya, gas 1 di sini. Seberapa besar gas 1 kita nggak tahu. Apakah dia sudah mencukupi atau dia kecil nggak tahu. Makanya kadang modelan ini menggunakan seperti kita menggunakan aroma ya. Jadi kita mencoba. Jadi misalkan gas 1 oke ya, 1 2 oke ya, 1 3 tidak oke, ini oke ya. Berarti kita sudah cukup di sini. Ya. Karena apa, kita begitu 1 di sini, misalkan 1 2 di sini ya, 1 3-nya sudah keluar, berarti ini kan tidak benar. Ya, tidak mewakili data. Jadi modelnya tidak mewakili data. Jadi akhirnya kita mencoba dari yang terkecil. Ya. Dan adanya unsur ACH ya, ini ACH maupun unsur gasnya ya, itu sebenarnya sudah mewakili. Karena apa? Kalau kita lihat dari ACF ya. Jadi kalau di sini di ACF-nya ya. Jadi sebenarnya banyaknya ACH itu diwakili oleh panjangnya rantai PACF, ya kan? Jadi ini mewakili di sini ya, ini juga sama. Panjang di sini akan terwakili di sini. Ya. Jadi kalau kita melihat ininya banyak ya, ininya panjang ya, ini bisa mengindikasi bahwa dia bisa diwakili dengan berapa. Sebaliknya, kalau rantainya panjang di sini, maka dia sebenarnya diwakili di sini. Ya. Contohnya begini Pak Bapak ya, ini sudah sebutkan. Jadi kalau kita punya apa namanya, VB ZT sama RT, ini berapa? Berapa ini? Model AR ya kan? Ini kan bisa ditulis sebagai ZT sama dengan sepal ya. Nah, ini adalah bentuk delta hingga kan? Ya. Jadi delta hingga ini bisa dilihat kalau apa namanya, dia itu tak hingga di sini, maka dia bisa diwakili dengan sedikit di sini, ya kan? Tak hingga di sini bisa diwakili dengan sedikit di sini. Enggak sama ya. Kalau kita punya ZT sama dengan theta BAT itu sama dengan seper theta BZT sama dengan AT. Ya. Jadi ini juga prinsipnya di A5 sama, ya kan? Kalau
rantai di ACF-nya itu panjang, itu menunjukkan autoregresi, ya kan? Bisa diwakili dengan sedikit di PACF. Kalau rantai di PACF-nya panjang, berarti ada unsur MA, diwakili dengan sedikit di ACF. Ya. Jadi kalau Anda model ACF, model akarnya adalah ACF-nya base door, ya kan? Model MA itu PACF-nya base door. Sedangkan modelnya AR dan MA, ACF-nya base door. Ya. Prinsip itu sebenarnya sama dengan kalau kita menggunakan bus, ya kan? Kalau ininya panjang, berarti ARCH-nya ada. Kalau ini panjang, gasnya ada. Hanya nanti tidak ada mekanisme evaluasi cukup apa enggak. Kalau TA5 kan ada limbok gitu ya. Jadi ada mekanisme evaluasi apakah cukup apa enggak. Ya, kalau dia ada yang signifikan, maka di dalam residualnya masih ada model. Tetapi kalau di gas nggak ada, jadi kita hanya bisa nebak dan melakukan estimasi ada enggak unsur parameter itu dalam model. Sehingga kita menggunakan caranya seperti A5, tapi yang campuran, yaitu model ALMA. Model ALMA berarti kan ARCH-nya panjang, ACF-nya panjang, PACF-nya panjang, rantainya ya, base door. Jadi akhirnya kalau ACF-nya panjang, maka kita katakan dia modelnya ARCH, gitu ya, ASDH. Kalau yang satunya panjang, berarti dia di sini kita jarang hanya model MA saja, ya, hampir nggak ada model gas. Ya. Ada sih, tapi jarang. Biasanya modelnya adalah dua. Kenapa ini muncul? Ya, itu karena sebenarnya model yang muncul pertama itu kan ARCH saja ya. Jadi model autoregresif dalam variansnya. Ya. Nah, ternyata kadang-kadang model autoregresifnya itu sangat panjang. Ya, misalkan ARCH 5 gitu ya. Model autoregresif yang punya indeks panjang atau output panjang. Ini diatasi dengan menambahkan unsur gasnya sehingga dia menjadi parameternya tidak terlalu banyak. Ya. Jadi kalau ASD panjang ini bisa diwakili dengan gas, ya kan? Misalkan satu-satu. Ya. Jadi yang panjang ini bisa diwakilkan dalam unsur MA-nya. Makanya muncul gas PQ misalnya gitu ya, atau namanya lain-lain lagi, lupa ya. Nah, itu Anda bisa memunculkan dua unsur parameter ya. Itu karena panjangnya base door pada ACF-nya. Ya. Sehingga kita membuat dia ada unsur AR dan MA-nya pada gas. Ya. Kurang begitu. Jadi Anda bisa coba menggunakan datanya yang ada di terserah ya, misalkan di Yahoo Finance ya, kemudian Anda modelkan ya. Ini saya juga ngambil saya coba kayaknya juga nggak terlalu bagus ya. Jadi kalau kita lihat ya, data closing. Nah, berarti apa ini? Ya, sadar ya. Jadi kita coba di sini ya.
white noise ya. Kurang lebih white noise. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Ini mungkin aroma mungkin soalnya. Ya. Kamu coba aroma aja bisa nggak? Walaupun kelihatannya gitu, tapi different ya. Bisa ya aroma. Oke masuk nih. Dia aroma satu ya. Jadi kalau aroma satu berarti kita cari yang residualnya ya kan. Kita ambil residualnya. Nah berarti dia adalah hasil pemodelan yang residual dari harimanya. Akhirnya. Jadi setelah kita modelkan harimau salah satu, dia ada residualnya. Ini residualnya. Jadi kita cek ya, residualnya apakah masih mengandung white noise kayak ini. White noise ya. Kalau white noise selesai kita bisa. Sorry. Ini kan bukan. Ini kuadrat dulu sorry, kuadrat dulu ya. Lupa saya. Slide C7 sama dengan C6 kuadrat ya. Terus. Oke. Iya. Berarti ini yang kita lihat untuk mengidentifikasi ada unsur ada yang muncul nggak ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti dia nggak ada unsur gasnya. Ya, jadi dia hanya aroma biasa. Tapi kalau Anda mau menggunakan uji pada R ya, bisa juga ya. Coba ya, ambil data di mana saya tersurat ya. Kemudian cek ya, ada model animanya enggak, kalau ada cek ada model gasnya enggak ya. Silakan. Yuk.
Jadi kita biasanya kan melihatnya ini ya, ini dari teori atau dari praktek. Ya. Kalau praktek itu berarti kita melihat gambar ACF dari data. Kalau teori dari model kita gambar ACF. Sehingga secara teori itu hanya ada 3 kemungkinan kan ya, yaitu kalau ini ACF, ya. Dia hanya ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama adalah garis jauh. Dasdown di ACF saja, dasdown di PACF saja, atau dasdown di ACF dan PACF. Teori hanya tidak mungkin yang lain. Tapi kalau kita bicara tentang praktek, kita bisa salah melihat. Nah, salah melihatnya bagaimana? Ya, bisa ya. Nah, jadi jadi bisa dasdown ini cut off ya, ini cut off ya. Walaupun mungkin saja dia di luar itu ya, misalkan tidak kelihatan dua-duanya ya. Dasdown cut off ya, kemudian cut off dasdown. Jadi ini kalau teori berarti kita punya model dulu ya, baru mencocokkan dengan gambar. Jadi ini ada model AR, ada model MA, model ARMA. Ingat ya modelnya. Tapi kalau praktek